Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali di seri Keluarga Asik episode yang ke-11. Untuk adik-adik yang belum tahu, seri Keluarga Asik di-upload setiap Sabtu pukul 5 sore. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah sampai ke episode yang ke-11 dengan tema Akulah Pokok Anggur yang Benar. Adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Tetap bergembira dan bersukacita bukan? Tapi kak, ini kan lagi pandemi. Aku suka sebel, aku suka kesel banget. Gak bisa sekolah, gak bisa ketemu teman. Iya, betul adik-adik. Gak apa-apa, karena Tuhan melalui firman-Nya di Amsal 17 ayat 22 mengatakan, hati yang gembira adalah obat. Wah, ternyata hati yang gembira bisa jadi obat loh adik-adik. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Oleh karena itu adik-adik, kakak akan mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Kita bergembira, tapi ingat bergembira di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, hati yang gembira, 2 baitnya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ingat adik-adik, hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembuka. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Tuhan, berikan adik-adik yang ada di rumah, telinga yang mendengar, mata yang melihat, dan hati yang menyimpan firman Tuhan. Mungkin Tuhan kami mendengarkan firman-Mu, tapi tidak kami lakukan. Tapi Tuhan berikan ruang di dalam hati kami menyimpan kata-kata-Mu, sehingga pada waktunya akan kami lakukan perintah dan perkataan-Mu. Tuhan berkati adik-adik di rumah, Tuhan mampukan adik-adik di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan kelanjutan seri Keluarga Asik. Kali ini yang episode 11, temanya adalah Akulah Pokok Anggur yang Benar. Bocorannya ya adik-adik, di seri yang 11 ini nanti ada Mama Tigor, ada Dinda, ada Pak Victor, dan ada tokoh-tokoh yang lain juga nanti akan bercerita di sana. Kemudian Kak, apa hubungannya nanti semua cerita itu ya dengan Akulah Pokok Anggur yang Benar? Kenapa ya pokok anggur itu harus benar? Kalau misalnya pokok anggurnya tidak benar, apa yang akan terjadi? Kemudian pokok anggur itu sendiri apa ya Kak? Nah, pertanyaan yang bagus adik-adik. Itu juga yang kakak tanyakan. Oleh karena itu, kita bersama-sama yuk cari tahu jawabannya di episode yang ke-11 ini. Akulah pokok anggur yang benar. Sebelum mendengarkan, kakak undang adik-adik sekali lagi kita bersama-sama memuji Tuhan, hati yang gembira.
Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Selamat menyaksikan adik-adik. Mei? Iya, Pak. Ayo Mei, kita sama-sama bekerja. Mei kerja di sebelah sana sapu-sapu. Papa di sini bersihkan kaca dan meja-meja pakai lap yang ada di bahu Papa ini ya. Oke, Pak. Siap. Maju jalan. Mei. Ya. Nanti sore tuh ada kebaktian, jadi bersih-bersihnya harus cepat loh Mei. Wah, oke, Pak. Ayo. Yuk. Pak, Ya Mei. Mei kepengen sepeda. Mei, Papa kan belum punya banyak uang. Nanti kalau Papa sudah ditambahkan sama Tuhan uangnya, Mei pasti Papa belikan sepeda. Tapi, Pak, Mei udah doa tiap hari. Tapi kenapa ya sepedanya nggak datang-datang, Pak? Sabar ya Mei. Nanti kalau Papa dapat uang, pasti kok Papa belikan Mei sepeda. Janji ya, Pak ya? Iya Mei. Tunggulah. Iya, yang Yakin? yang penting kalau Tuhan kasih tambahkan uang, ya Papa belikan. Tak boleh ingkar janji loh, Pak. Iya, beres Mei. Ya deh, Pak. Oke. Tuhan, dengar doa Mei dong. Mei mau sepeda. Ayolah Tuhan. Apa itu ya? Di dekat pintu kamar mandi. Kok seperti kresek hitam ya? Mungkin itu sampah. Siapa sih yang buang sampah sembarangan? Apa ini? Uang? Wah, uangnya banyak banget. 1, 2, 10, 12, 20. Ya ampun, banyak banget. Akhirnya doaku dijawab, Tuhan. Aku bisa beli sepeda sekarang. Ya ampun, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mei, apakah sudah selesai kerjaannya? Belum, Pak. Sebentar, Mei masih beres-beres. Apa perlu Papa bantu, Mei? Enggak, Pak, enggak perlu. Gak usah kesini. Mei, ayo cepat pulang. Iya, Pak. Iya. Loh, kenapa Mei jadi gemetaran seperti itu? Enggak apa-apa kok, Pak. Papa tunggu Mei di luar aja. Oh, begitu? Iya, Mei mau selesaikan dulu. Oh, ya sudah. Papa tunggu di luar di teras gereja ya. Iya, Pak. Oke. Kaget aku. Kok gemeteran ya? Kenapa keringetku banyak banget? Ya ampun. Kan aku nggak salah ya. Aku kan nemu uang ini.
Ini uangku buat beli sepeda. Ini uangku toh. Ya. Kita berhenti di toko sepeda itu ya. Mei, kan papa belum punya uang. Cuma mau lihat-lihat kok, Pak. Tapi jangan lama-lama ya, Mei. Iya, Pak. Kita jalan, Mei. Pak. Iya. Itu toko sepedanya. Wah, bagus-bagus ya, Mei terlihatnya. Iya, Pak. Yang warna merah itu bagus. Kayak punya temanku. Wah, pilihanmu betul, Mei. Bagus sekali loh. Iya, Pak. Yuk masuk, yuk. Ayo. Wah, Bapak mau beli sepeda ya, Pak? Ini sepeda pilihan anak Bapak ini sepeda yang paling bagus itu, Pak. Model terbaru. Paling laris itu, Pak. Top marko, top pokoknya, Pak. Iya, Bu. Tapi kami lihat-lihat dulu ya, Bu. Kami belum ada cukup uang untuk membelinya. Ayolah, Pak. Oh, kalau Bapak cari yang lebih murah juga ada, Pak. Yang di ujung sana juga lebih murah itu, Pak, harganya. Nggak mau. Bisa kredit juga itu, Pak. Wah, anak saya juga enggak mau. Kalau kredit, Bu, kami juga enggak punya cukup uang. Oh, enggak apa-apa, Pak. Dilihat-lihat dulu. Nanti kalau sudah cukup uang, bisa beli sepeda di sini. Pak. Itu bagus banget, Pak. Iya, sebentar. Ayolah, Pak. Iya, Bu. Nanti kalau kami sudah cukup punya uang, pasti kok Bu beli di sini. Sudah seneng anak saya, Bu. Untuk warnanya, modelnya. Iya. Wah, luar biasa. Mei, ayo cepat pulang. Mama sudah menunggu. Loh, Mei kok begitu? Ayo cepat. Mau lihat bentar-bentar lagi. Iya, nanti lihat lagi atau besok lihat lagi. Sekarang ditunggu Mama. Ya udah deh. Ya, ayo. Udah, pulang yuk. Bu, kami pamit ya. Ya, Pak. Hati-hati di jalan, Pak. Terima kasih, Bu. Pak Oleh. Iya, Pak. Mau tanya, Pak. Iya. Pak Oleh kelihatan kresek hitam nggak, Pak? Maksud Bapak kresek hitam tempat sampah itu? Mirip kayak gitu, Pak. Tapi bukan kresek sampah, Pak. Pak, kalau boleh tahu, kenapa Pak Victor sangat serius mencari kresek hitam itu? Nah, soalnya ada yang lapor ke saya kalau kresek hitamnya itu hilang deket sini, Pak. Oh, bentar Pak. Kalau boleh tahu, isinya itu apakah makanan yang cepat busuk atau mungkin barang-barang lain yang sangat diperlukan, Pak? Nah, bukan. Isinya itu malah dia bilang uang, Pak. Hah? Uang? Iya. Aduh, Pak. Kok ya masih ada ya orang seperti zaman sekarang ini nyimpan uangnya di dalam tas kresek? Nah, itu saya juga tambah bingung, Pak. Aduh, Bapak bingung. Saya, Pak, lebih bingung dan pusing. Memang unik ya, cuma satu ini heran saya. Duh, Pak, gini saja. Nanti kalau sampai saya sudah temukan tas kresek itu, saya laporkan pada Pak Victor ya. Oh, nggih, terima kasih, Pak. Saya tunggu ya, Pak ya. Iya. Oke. Ya, Pak. Ada si Benar. Ngapain sih kamu di sini juga? Aku ada di sini untuk menyelamatkan anak-anak yang telah disesatkan olehmu. Engkau adalah pembohong dan tidak ada kehidupan di dalammu. Hanya ada dusta dan kematian. Hanya melalui Kristus, pokok anggur yang benar, orang akan beroleh kehidupan kekal dan pendamaian dari dosanya. Alah, banyak cakap kamu. Ayolah, kita adu kekuatan. Siapa yang menang coba? Bukan perkara siapa yang menang atau kalah, tetapi siapa milik Kristus dan siapa yang bukan milik Kristus. Dan kamu pasti bukan milik Kristus. Nyah engkau dari sini. Nah, oke lah, kali ini kamu menang. Lain kali, awas kamu. Bisa beli sepeda nih. Tapi nggak dapat warna merah ya. Nggak apa-apa wis. Mungkin yang lainnya. Tapi uang ini bukan punyaku. Apa Mi harus kembalikan ya? Itu uang milik siapa? Bukan urusanmu, Mei. Yang penting,
Uang itu sudah dipersiapkan Tuhan untukmu. Mei, kamu kan sudah dengar firman Tuhan. Segala hal yang bukan milik Mei harus Mei kembalikan. Meme. Kan Meme sudah berdoa sama Tuhan. Nah, sekarang doa Mei itu dijawab. Iya. Buktinya uang itu ada di hadapan Mei kan? Iya, benar. Nah, kalau bukan dari Tuhan, mana bisa uang itu terbang sendiri? Mei. Ketika Mei berdoa bukan berarti Tuhan harus jawab doa Mei. Karena doa Mei belum tentu yang terbaik buat Mei. Masa ya? Yang tahu yang terbaik buat Mei adalah Tuhan. Jadi Mei harus terus tekun berdoa untuk tahu mana kehendak Tuhan yang terbaik. Ayolah Mei, wujudkan mimpimu. Ini saatnya loh Mei punya sepeda loh Mei. Masa teman Mei punya, Mei enggak punya sih? Mempunyai sepeda memang menyenangkan. Tetapi ada yang paling menyenangkan. Yaitu Mei, taat dan dengar akan firman Tuhan. Dak, Mei mau sepeda. Titik. Uang ini akan Mei pakai. Ini berkat dari Tuhan. Tuhan pasti beri uang ini supaya Mei bisa beli sepeda. Mei, Ya, Pak. waktu kemarin Mei bersih-bersih gereja, apakah Mei menemukan sesuatu? Nggak ada, Pak. Cuma kresek sampah. Kresek sampah? Padahal Pak Victor bilang kresek hitam. Ada isinya uang. Hah? Uang, Pak. Ditaruh kresek hitam. Ya, Jangan-jangan itu uang. Loh, kenapa Mei gemetaran lagi? Gak apa-apa kok, Pak. Heran aja. Kenapa ada orang taruh uang di kresek? Mei juga heran, Papa juga bingung. Kenapa ada orang simpan uang di kresek? Taruhnya sembarangan lagi. Iya ya itu, Pak. Kok gitu ya? Gimana? Ya udah, Pak. Mei mau belajar dulu ya. Wah, bagus, Mei pinter. Mei kalau belajar nanti yang sungguh-sungguh, jangan lupa berdoa loh ya, supaya belajarnya Mei dapat diberkati oleh Tuhan. Iya, Pak. Ya sudah, Mei segera belajar ya. Iya, Pak. Bye. Oh. Uang itu ternyata miliknya jemaat. Harusnya Mei kembalikan. Nggak boleh ambil yang bukan miliknya Mei. Mei, ini kesempatan yang Tuhan berikan. Mei kan tidak mencuri uang itu, betul enggak? Betul. Mei lo yang menemukan uang itu. Iya. Di mana-mana itu ya Mei. Siapa yang menemukan? Dia yang berhak atas uang itu, betul kan? Iya juga ya. Mei taat ya. Dengar firman Tuhan. Kan Tuhan Yesus pokok anggur yang benar. Dia akan memberikan sukacita yang melebihi apapun di dunia. Kalau Mei mau tinggal dan hidup di dalam Kristus. Kembalikan ya uangnya. Aduh, bingung aku. Mei mau sepeda. Tuhan kok gak ngasih Mei sepeda. Mei, sebentar lagi persekutuan segera dimulai loh Mei. Ayo kita masuk ya. Oke, kita ke jalan Mei ke sana Mei. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan ya. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 15. Nah, saya akan membacakan beberapa ayat saja. Nah, kita lihat ya. Pokok anggur yang benar. Saya akan membacakan ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saya bacakan ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya sambung ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermulakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bercerita ya. Jadi firman ini adalah firman yang Tuhan Yesus sampaikan ketika habisnya makan malam terakhir, perjamuan Paskah terakhir yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya. Pada saat itu Yudas sudah pergi. Pada saat itu Yudas akan menyerahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan ditangkap. Nah, murid-murid itu orang-orang yang lemah. Murid-murid itu orang-orang yang tidak bisa apa-apa. Mereka memiliki karakter yang bermacam-macam. Meskipun mereka sudah percaya Tuhan, tetapi iman mereka seringkali sangat lemah. Seringkali harus diarahkan. Seringkali Tuhan Yesus menegur mereka, memarahi mereka berulang kali. Mereka egois, mereka suka semaunya sendiri, mereka suka bertengkar, mereka kadang tidak menampilkan apa yang ada di hati mereka. Kadang penampilan mereka dan perkataan mereka tidak sesuai. Mereka itu seringkali banyak maunya. Terutama Rasul Petrus. Simon Petrus adalah orang yang bicaranya lantang. Adalah orang yang selalu pengen sok hebat. Tetapi sebetulnya nanti ketika Petrus ditagih janjinya, dia juga tidak bisa menepati. Nanti bahkan Petrus akan menyangkal Tuhan. Ini menunjukkan kelemahan murid-murid. Tuhan Yesus mengetahui kondisi domba-domba kecil ini, mengetahui kondisi murid-muridnya. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus berpegang kepada dirinya. Nah, murid-murid orang-orang yang mudah sekali bimbang. Mereka seringkali memikirkan, menghendaki, mengatakan, dan melakukan apa yang mereka kehendaki. Mereka tidak mencari kehendak Allah. Mereka itu pengennya menyukakan diri mereka sendiri. Ketika ada kesempatan, wah siapa ya pemimpin paling besar? Aku paling besar, aku paling besar, aku paling besar. Murid-murid berebut, bertengkar. Nah, Tuhan Yesus sedih, marah, dan harus menegur ini. Dan Tuhan Yesus tahu ketika nanti tiba waktunya Yesus harus diambil daripada mereka. Ketika tiba waktunya Tuhan Yesus harus berkorban dan akhirnya bangkit dan akhirnya ke surga, Tuhan Yesus tidak bisa lagi mendampingi mereka secara jasmani. Maka di perkataan terakhir ini Tuhan Yesus mengajarkan pada mereka agar mereka sadar siapa mereka sebenarnya. Ini kan perjalanannya kalau kita membaca di akhir pasal ke-14, Tuhan Yesus berkata, marilah kita pergi dari sini. Itu adalah masa ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk berjalan ke Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus berdoa, memohon kekuatan dari Bapa untuk terakhir kalinya. Ini terakhir kalinya murid-murid bisa melihat Tuhan Yesus berdoa. Terakhir kalinya murid-murid bisa melihat teladan langsungnya Tuhan dan guru mereka. Dan di dalam perjalanan terakhir ini, Tuhan Yesus memberikan wejangan dan nasihat bahwa akulah pokok. Pokok itu artinya pohon. Akulah pohon anggur. Dan kamulah ranting-rantingnya. Nah, yang namanya ranting, dia kan untuk mendapatkan gizi supaya bisa berbuah, dia harus nempel di pohon. Nah, betul kan? Nah, bayangkan kalau ranting yang sehat, ranting yang segar, ranting yang hijau dipotong, apa yang terjadi? Kalau ranting itu dibiarkan sehari masih hijau, dibiarkan lagi besok mungkin hijau, terus ada kuning-kuningnya sedikit lama-lama. Lama-lama daunnya menjadi makin lisut, menguning, dan buah-buahnya pun tidak lagi segar, menjadi busuk, menjadi kering. Kalau sudah kering, bisa diapakan? Berbuah sudah tidak bisa. Nah, lalu bagaimana? Ya dikumpulkan, nah lalu kemudian dibawa ke perapian, dibakar. Nah, buat menghangatkan badan. Tidak ada gunanya lagi. Wah, lalu apa artinya? Demikian juga Tuhan Yesus berkata kepada para murid-murid, kalau misalnya kalian tidak tinggal di dalam aku, kalian menjadi kering. Kalian menjadi tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa. Kalau sudah menjadi kering, bagaimana? Ya tidak ada gunanya lagi. Sama seperti garam
yang sudah kehilangan asinnya, atau sama seperti lilin yang sumbunya sudah habis. Lilin kalau sumbunya masih ada, masih bisa dinyalakan, bisa memberikan terang. Tapi kalau sudah tidak bisa menjadi terang, ya dibuang saja. Garam untuk membuat makanan berasa, menjadi lebih enak. Tapi kalau asinnya hilang, ya dibuang saja, dipendam. Demikian juga kalau misalnya murid-murid kehilangan buah. Buah itu apa? Nah, buah itu adalah buah-buah iman. Berarti ketika kita berpikir, ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita berkata-kata sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu, itu sumbernya dari mana? Harus dari Bapa di surga. Lalu bagaimana saya bisa mengetahui apa yang dari Bapa atau yang bukan? Cara taunya tentu saja dari Alkitab. Nah, maka kita harus rajin membaca Alkitab. Bukan saja anak-anak, tetapi juga orang tua. Bukan hanya orang tua, anak-anak sejak dini harus rajin membaca Alkitab. Apa hanya dibaca saja? Tidak hanya dibaca saja. Dibaca, direnung-renungkan, dipikirkan, dipelajari, tanya sama yang lebih ahli, lalu diajarkan kepada teman-temannya, dan dihidupi, dilaksanakan. Sehingga ketika kita berpikir, ketika kita menghendaki segala sesuatu, ketika kita berkata-kata, dan ketika kita berbuat, itu bukan lagi buat diri. Banyak orang hidupnya itu menjadi hancur. Banyak orang hidupnya menjadi rusak. Hidupnya tidak menjadi berkat buat orang lain. Hidupnya itu menyakiti orang lain terus. Hidupnya itu mencelakakan orang lain karena dia berbuat untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Seringkali ketika kita berpikirnya tidak berdasarkan firman Tuhan. Berpikir, menurut saya ini yang benar. Loh, tapi kan Alkitab berkata begini. Alkitab itu buku sudah lama. Itu saya tidak butuh. Nah, ini tidak benar. Ini tidak boleh. Kita selalu butuh Alkitab. Berpikir, meneliti, kita membahas pengetahuan. Kita juga harus melihat dari sudut pandang Alkitab. Ketika kita mau sesuatu, misalnya, saya mau barang ini, saya mau barang itu, saya mau beli ini, saya mau beli itu. Nah, kita harus berpikir, apakah ketika kita beli sesuatu ini memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, apakah misalnya uangnya itu dapat dengan cara yang jujur atau tidak. Nah, kita harus berpikir, apakah ini yang Tuhan kehendaki. Kalau saya beli memuliakan Tuhan enggak ya? Caranya mendapatkannya bagaimana? Memuliakan Tuhan enggak ya? Demikian juga kalau kita ngomong, ketika kita berbicara. Banyak sekali kita berbicara itu untuk menampakkan diri yang baik. Kita berbicara muluk-muluk, kita berbicara besar-besar, atau bahkan kita berbicara itu hanya supaya diri kita kelihatan, wah baik, hebat. Tetapi di dalam masih ada kesombongan, masih menyombongkan diri, masih tidak mau ikut Tuhan, masih merasa bisa baik tanpa Tuhan, bisa jadi benar tanpa Tuhan. Wah, ini bermasalah sekali. Kita tidak bisa jadi benar tanpa Tuhan. Mungkin seseorang bisa kelihatan baik tanpa Tuhan, tetapi dia tidak akan bisa dibenarkan. Dia tidak akan bisa diampuni dosanya, dan dia tidak akan bisa jadi orang beres kalau dia tidak bersandar kepada Tuhan dan dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Atau dengan kata lain, dia tidak nempel sama pokok anggurnya. Nah, ini yang kita harus perhatikan betul-betul. Nah, kemudian perkataan-perkataan kita bila tidak buat Tuhan itu akan merusak, menyakiti orang lain. Banyak kan kasus-kasus kita bertengkar satu sama lain, suami dan istri bertengkar karena salah bicara, terus kemudian papa, mama, dan anak bertengkar karena salah bicara, bicaranya menyakiti, saudara bertengkar, sesama teman bertengkar, teman kerja bertengkar, karena berkata-katanya buat diri, aku yang benar. Nah, tetapi lupa berkata bahwa mestinya Tuhan yang benar. Dan itu yang harus saya ikuti. Juga ketika melakukan sesuatu,
Melakukan sesuatu kalau bukan buat Tuhan, pasti untuk diri. Dan ketika kita melakukan sesuatu untuk kenikmatan diri, kita mengorbankan orang lain. Wah, demi saya enak, maka yang lain sudah saya tidak peduli. Nah, pokoknya saya melakukan sesuatu untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Orang lain bagaimana? Saya tidak pedulilah. Pokoknya saya mendapatkan keuntungan. Nah, ini semua karena ranting itu lepas dari pohonnya. Berarti jadinya kering. Kehidupan manusia terlepas dari firman Tuhan Yesus menjadi kering, menjadi tidak berguna. Kalau dia garam, dia kehilangan keasinannya. Kalau dia sumbu, dia padam. Dan kalau dia ranting, dia kering. Wah, mengerikan. Sudah enggak berguna lagi. Nah, ingat enggak ketika Tuhan Yesus menemukan pohon ara. Dan Tuhan Yesus cari di pohon ara itu, wah saya lapar. Mana ya buahnya? Enggak ketemu buahnya. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus datang lagi, dilihat lagi, masih enggak ada buahnya. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mengutuk pohon ara itu. Dia mengutuk pohon ara itu sehingga tidak lagi berbuah. Nah, maka apa jadinya kalau hidup kita tidak menghasilkan buah-buah kekudusan, kesalehan, kasih, keadilan, dan kebenaran? Akibatnya Tuhan tidak suka. Tuhan marah. Dan Tuhan mengutuk kita dibuang. Masa kita mau dibuang? Tentu saja tidak kan ya. Nah, ini bukan menakut-nakuti, tetapi ini adalah satu kenyataan. Karena seluruh aspek hidup kita itu milik Allah. Karena Allah Tritunggal yang menciptakan hidup kita, maka kita harus kembali kepada firman Allah. Maka kita harus melekat pada sang pokok anggur ini. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Nah, bagaimana dengan Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara-saudara sekalian? Nah, kita seringkali berpikir, menghendaki, berkata-kata, dan melakukan sesuatu untuk kita sendiri. Buat Tuhan, wah saya tidak peduli. Seringkali buat saya, dan buat saya. Mari kita berbenah, mari kita ikut Tuhan, mari kita melekat sungguh-sungguh menjadi satu dengan pohon anggur sehingga kita tidak menjadi kering dan tidak dibuang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami firman ini. Kiranya Tuhan tolong kami, kiranya Tuhan tuntun kami untuk mengingat firman-Mu. Tolong kami untuk menjadi satu dengan Engkau ya Bapa, melalui firman yang disampaikan oleh anak-Mu Yesus Kristus dan yang saat ini boleh kami baca di dalam kitab suci. Mohon ampuni Tuhan semua dosa-dosa kami, semua keegoisan kami yang selama ini selalu berpikir, berkata-kata, dan berbuat hanya untuk diri kami sendiri. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami diingatkan firman-Mu, kami dikuduskan dan kami menghasilkan buah-buah kekudusan dan buah-buah kesalehan supaya nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan menolong kami terus mengingat firman-Mu. Kami mau mengubah cara pikir kami, apa yang kami katakan dan kami lakukan. Kami mau mengasihi sesama kami, berbuat keadilan dan kebenaran, dan melakukan semuanya untuk kemuliaan Bapa saja. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tante Ana, Dinda, kenapa Tante? Kok kayaknya wajahnya sedih? Si Tante masih pusing. Tante Ana baru saja kehilangan uang. Waduh, hilang di mana Tante? Ya itu, Tante ingat-ingat. Tante terakhir masuk ke toilet. Lalu Tante tinggal tas kresek Tante di depan toilet. Aduh, semoga Tuhan bantu temukan uang itu ya Tante. Iya Dinda, si Tante mau pakai uang itu sebetulnya
untuk si kakeknya Tigor. Lagi sakit. Tante, kenapa kok uangnya ditaruh di kresek? Itu salah Tante, Dinda. Tante jual perhiasan Tante, tapi Tante tidak bawa dompet yang besar. Oh gitu. Iya, Tante pakai tas kresek buat tempat uang itu. Yuk, gimana ya? Dinda bantu cari ya, Tante. Iya, Dinda. Terima kasih ya. Ibu Ana, Oh, Pak Oleh. Ibu tidak perlu bersusah. Ingat waktu Pak Victor berkhotbah tentang pokok anggur, Bu Ana harus belajar melekat pada pokok anggur itu supaya Ibu Ana belajar menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan Yesus. Nanti Bu Ana berdoa Tuhan bisa tolong untuk menemukan uang Ibu Ana yang hilang. Iya, Pak Oleh. Saya juga belajar untuk berserah. Iya, semoga ketemu ya. Tante. Ya? Maafkan Mei ya. Asim, Mei. Kenapa kau minta maaf sama Tante? Kau tidak salah sama Tante. Iya, Mei. Kok gemetar? Kenapa, Mei? Mei, Papa. Mei, kenapa Mei sudah gemetar yang ketiga kali ini? Gak apa-apa. Kok bisa nggak apa-apa? Iya, aku kayak takut sekali, Mei. Pasti Mei sakit. Mei, kamu jangan ngaku, Mei. Jangan, Mei, jangan. Uang itu milikmu, Mei. Ingat, Mei, sepeda, Mei, sepeda. Mei, kamu harus jujur. Kan sudah dengar firman Tuhan. Taat ya. Iya deh. Mei mau taat. Mau dengar firman Tuhan. Mau hidup dan tinggal dalam Kristus. Dasar kamu, Mei. Males aku berteman denganmu. Aku juga malas, gak mau. Pa, Iya, Mei. Mei mau ngaku. Ya. Mei ambil uangnya. Mei mau sepeda. Mei, memang sekarang ini Papa belum bisa belikan Mei sepeda. Tetapi ada hal yang sangat penting, yaitu kita sudah sama-sama menerima Tuhan Yesus. Sekalipun Papa saat ini belum punya banyak uang, Papa juga nggak terkenal, tapi Papa sangat bersyukur. Papa tidak menyesali loh, Mei, untuk keadaan ini. Karena Tuhan Yesus itu segala-galanya buat kita, Mei. Mei, Iya, Pak. nanti kalau ketemu Tante Ana, Mei harus minta maaf ya. Iya, Pak. Yang penting juga, Mei harus minta ampun kepada Tuhan Yesus. Iya, Pak. Mei mau taat. Mau dengar firman Tuhan. Wah, Mau luar hidup biasa. dan tinggal dalam Kristus. Wah, senang sekali Papa mendengarnya. Iya, Pak. Mei, ayo kita segera ke tempat Tante Ana ya. Iya. Ayo, kita ke sana. Tante, Ya, Mei. Mei sudah minta maaf. Sekarang Mei mau mengaku, Tante. Mengaku? Mengaku apa, Mei? Mei jahat sama Tante. Mei ambil uang Tante. Ah, Mei. Tante Ana mau maafkan Mei. Tante senang. Mei mau jujur sama Tante. Tante juga senang. Mei mau jadi anak Tuhan Yesus yang taat. Ya, Mei? Sekarang Tante Ana sudah lega. Uang Tante sudah ketemu. Iya, Mei. Kamu luar biasa. Kalau Dinda bisa tergoda, Tante. Mau pakai buat ini, itu. Hari ini Dinda belajar sesuatu dari Mei. Ya, Dinda mau
jadi anak yang taat juga, yang takut akan Tuhan. Bukan Mei yang hebat, Dinda, tapi Tuhan Yesus yang ada dalam hati Mei, memberikan hidup dan pengampunan dosa. Damai yang diberikan Tuhan beda dengan yang diberikan dunia. Iya, hati ini terasa lega, Dinda. Iya. Tante, Ya, nanti aku ke rumah Tante ya. boleh Mei, Tante tunggu. Iya, mau kembalikan uang. Ya, nanti Tante bilang ke Pak Victor ya, uang Tante sudah ketemu. Iya, Mei mau sepeda. Tapi kata Pak Victor dan Papa, ada yang lebih berharga dari keinginan Mei, yaitu Mei dapat Tuhan Yesus. Itu lebih dari cukup. Ya, Papa sangat bangga dengan Mei kali ini. Mei luar biasa, bisa mengerti hidup menurut firman Tuhan. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, Mei. Iya, Pak. Terharu jadinya. Adik-adik, kita sampai pada akhir episode yang ke-11, Akulah Pokok Anggur yang Benar. Kakak harap dari cerita yang tadi adik-adik dengar, jangan dilupakan begitu saja ya, tapi adik-adik simpan dan boleh adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik kembali bersama-sama. Kita memuji Tuhan, kita nyanyikan hati yang gembira. Karena hati yang gembira, Tuhan senang. Yuk adik-adik kita menyanyikan bersama-sama. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, dari tadi kakak ajak kita, ayo memiliki hati yang bergembira. Tapi kenapa ya kita harus bergembira? Selain tadi sudah dibilang, karena Tuhan senang, ada juga jawabannya di lagu yang berikutnya, yaitu di lagu Saya Bergirang. Nah, yuk adik-adik kita bersama menyanyikan lagu ini, dengar baik-baik liriknya. Di sana ada alasan kenapa kita bergembira. Saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Dapat ya adik-adik jawabannya? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita masuk dalam doa penutup. Kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk waktu yang diberikan. Terima kasih untuk firman yang kau berikan kepada kami. Sekali lagi kami mohon Tuhan pelihara benih-benih firman ini di dalam hati kami.
Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mampu memakai kami yang kecil saat ini bahkan hingga sampai kami dewasa seterusnya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini adalah hari Sabtu. Berarti besok adalah hari apa adik-adik? Betul, besok adalah hari Minggu. Adik-adik ingatkan papa mama ya. Papa, mama, ayo besok adalah hari Minggu. Kita sama-sama, kita beribadah memuji Tuhan. Walaupun kondisinya seperti ini adik-adik, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan teknologi, Tuhan sudah memberikan peralatan-peralatan yang bisa menunjang kesehatan kita. Jadi adik-adik jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan besok hari Minggu. Jangan lupa juga untuk menyaksikan seri asik berikutnya ya. Sampai jumpa. Apaan sih, Mah? Tigor lagi asik dengerin musik. Main ambil aja. Kau lihat, sekarang sudah jam berapa itu? Sudah waktunya kau ke gereja. Itu telinga kau tutup terus dengan headphone. Bersih, 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 bersih. Lalala. Sasa, ayo kita berangkat ke gereja. Ibu Ayin sudah menunggu Sasa loh. Bentar, Tante. Masih belum bersih ini. Tante sudah lihat Sasa membersihkan kamar beratus-ratus kali. Ayo, sekarang kita berangkat. Sasa masih bau, belum mandi. Memangnya Sasa butuh berapa kali sehari untuk mandi? 8, Tante. Mei. Papa sudah tunggu di luar. Kamu masih asik-asik duduk di sini. Iya, Pak. Mei lupa kalau ditunggu. Maaf ya, Pak. Hehehe.